Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat-Nya, segala kemudahan dan kebaikan sehingga kita berkesempatan untuk dapat salat maghrib berjemaah, kemudian diteruskan dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali dosa kita telah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini, kajian tauhid kita, yaitu tentang nama-nama Allah, al-asma. Di antara nama-nama Allah yang 99, yaitu al-hasib. Al-hasib artinya Allah yang maha menghitung hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menghitung apa yang dicatat oleh malaikat. Karena setiap manusia Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan, mengutuskan para malaikat-malaikat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada diri kamu, kata Allah, lahafizin, yaitu ada malaikat yang mengawas, yang menjaga, kiraman katibin, yaitu mulia di sisi Allah. Katibin tugasnya adalah menulis, ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala kapan menghitung segala yang dilakukan manusia di dalam hidup ini, baik itu yang dilihat, baik yang diucap maupun yang dilakukan, baik secara lahiriah maupun secara batinnya, baik amal-amal itu yang dicatat oleh para malaikat-malaikat maupun yang tidak dicatat oleh para malaikat-malaikat. Malaikat mencatat amal-amal secara lahiriah, baik amal baik maupun amal buruk. Tapi ada amal-amal hati, malaikat terlepas daripada tugas-tugas tersebut. Manusia melakukan amal, apakah ikhlas atau tidak ikhlas, maka malaikat tidak tahu. Bagi malaikat mencatat amal buruk, catat buruk, amal baik dia catat baik. Dan kapan Allah Subhanahu wa taala menghisap segala yang dilakukan manusia di dalam hidup ini, yaitu ketika hari sudah dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaikum wa inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Dan kepada kamilah kata Allah kamu akan kembali,
dan kamilah yang menghisapkannya, menghitungkannya. Jadi yang pertama ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, yaitu hancurnya alam semesta ini. Kemudian tiupan yang kedua, maka manusia dibangkitkan. Maka dikatakan Yaumul Ba's, hari berbangkit. Jadi tubuh kita yang sekarang itu nanti akan dipulihkan kembali. Bukan tubuh yang baru, bukan mata yang baru, bukan kaki yang baru, bukan hati yang baru. Tapi yang hati inilah, mata inilah, semua panca indera inilah akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Karena kalau yang baru nanti ditanya Allah, aku tidak tahu katanya. Soalnya baru. Yang punya perbuatan ya ini anggota kita yang ada sekarang, lahir maupun batin. Inilah yang bertanggung jawab, yang akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah hari yaitu dibangkitnya orang-orang dari alam kubur, kemudian manusia dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dari awal sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia berkumpul di suatu tempat namanya padang mahsyar. Berapa lama manusia berkumpul di sana? Di dalam riwayat mengatakan lebih kurang 50.000 tahun. Ada yang mengatakan 2 kali umur dunia, wallahu alam. Tetapi jelas lama. Yang mana pada waktu itu manusia, keadaan manusia yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dengan corak menurut amal mereka masing-masing ketika mereka hidup di dunia. Ada orang dibangkitkan Allah seperti babi. Siapa? Orang yang meninggalkan sholat. Ada orang yang dibangkitkan Allah, badannya manusia, kepala babi, orang yang sering meninggalkan sholat. Ada orang yang dibangkitkan Allah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Orang yang jahat dengan tetangga. Macam ada orang yang dibangkitkan perutnya seperti gunung besar, isinya kalajengking dan sebagainya. Itu pemakan harta anak yatim. Ada orang yang dibangkitkan Allah kakinya ke atas, kepalanya ke bawah jalan. Orang para penzina. Bermacam-macam dibangkitkan Allah sesuai dengan amal ketika manusia hidup di dunia. Sehingga ada manusia dibangkitkan Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan bermandi mengarungi keringat. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, man kasa lillahi kasallahu. Siapa yang memberi pakaian karena Allah waktu di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pakaian di akhirat. Pada Imam Besar, orang ada pakaian kalau dia di dunia bersedekah pakaian. Waman at'amullah waman at'amulillah at'amullahu alaih. Siapa yang bersedekah memberi makan orang karena Allah, maka dia akan mendapatkan makanan pada mahsyar. Wa man yasqalillah yasqallahu alaihi. Siapa yang memberi minum karena Allah,
maka dia akan mendapatkan minuman pada yaumul mahsyar nanti. Jadi keadaan manusia di padang mahsyar, yang mana pada waktu itu manusia tergantung dengan amalnya. Walaupun panas, walaupun dahaga, tapi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, mereka dipayungi, yaitu zillah. Dan tidak ada payungan pada waktu itu kecuali payung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian manusia pada waktu itu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumin azim yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Yaumin azim, hari yang dahsyat pada mahsyar. Yaumin azim, hari yang dahsyat kata Allah. Kenapa? Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari yang mana manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia itu ada dua kali menghadap Allah. Pertama di dunia, kedua adalah di akhirat nanti, padang mahsyar. Di dunia ini kapan manusia menghadap Allah? Ketika dia melakukan sholat. Barang siapa menyempurnakan berdiri di hadapan Allah dunia, maka akan sempurnalah jika dia dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Kemudian manusia dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan amal-amal manusia pada hari kiamat. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'. Hari yang mana manusia diperlihatkan amal baik dan amal buruk. Bagaimana manusia-manusia yang mempunyai dosa-dosa kesan, kalau belum bertobat, kalau belum diampunkan, akan diperlihatkan pada waktu itu pameran. Yang mana perbuatan kita akan dilihat oleh orang lain. Filmnya akan dibuka. Manusia tidak bisa berbohong pada waktu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung amal-amal manusia. Amal yang pertama bagi orang yang beriman yang dihitung Allah apa yang dilihat? Amal salat. Inna awwalu ma yuhasabu abdi yaumal qiyamati as-salah wa in saluha sa'iru amalu wa in fasadat sa'iru amalu. Yang pertama kali Allah akan melihat amal hambanya pada hari kiamat, amal salat. Kalau ternyata amal salat itu baik, baiklah segala amalnya. Kalau ternyata amal salat itu rusak, rusaklah segala amalnya. Kenapa? Karena as-salat aqamaddin. Waman aqamaha faqad aqamadin waman tarakaha faqad hadamadin. Salat itu adalah tiang agama, tiang. Kapan tiangnya lurus, bangunannya lurus, semua lurus. Kalau tiangnya bengkok, semua bengkok. Kalau salatnya baik, semua baik. Salatnya rusak, semua jadi rusak. Jadi pada waktu itu manusia-manusia setelah dihitung Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang beriman, yang tidak beriman, bagi ahli surga, bagi ahli neraka, semuanya ada tempat masing-masing sesuai dengan amal ketika dia hidup di dunia. Adapun orang-orang yang beriman, yaitu tingkatan-tingkatan masuk ke dalam surga. Yang pertama ada orang-orang yang masuk surga, la azab wala hisab.
masuk surga tanpa tidak terkena azab, disentuh azab, tidak juga dihitung. Tak dihitung. Langsung masuk surga. Tak diperiksa amalnya. Tak diperiksa. Siapa itu? Orang-orang yang ahli tauhid. Orang-orang yang tauhidnya kuat, yang bersih, yang selalu menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis kudusi, umul ladzi ya la yatafarraqun wa la yastaktarun wa la yatatawwarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak minta jampi, minta ruqyah. Ruqyah di sini bukan maksudnya ruqyah syar'iyah, tapi ruqyah yang dukun-dukun itu mentera-mentera. Dan orang yang tidak berobat dengan besi yang panas. Dan orang-orang yang tidak tertayur. Tayur. Melihat arahnya burung terbang. Karena kalau orang jahiliyah misalnya mau pergi dia, mau pergi ke sana, dia lepas burung dulu. Lepas burung. Kalau burung pergi ke kanan umpamanya, bagus berangkat. Tapi kalau burung dilepas pergi ke kiri, ada jadi sial, kan bahaya. Itu namanya tertayur. Tertayur dengan burung, tertayur dengan hari, tertayur dengan bulan. Bulan ini tak bagus untuk nikah. Bulan ini tak bagus untuk bikin usaha, mulai usaha untuk menanam. Itu kan nama tertayur itu kan. Itu kan syirik. Orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak datang ke dukun, tak jampi, orang-orang yang tidak berobat dengan besi yang panas, orang-orang yang tidak tertayur, orang-orang yang semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini masuk surga kata Rasulullah. Langsung masuk surga. Kemudian ada lagi, kemudian orang-orang yang masuk surga yang seperti begini kata Rasulullah, ada 70.000. 70.000. Siapa yang 70.000? Para sahabat Rasulullah ketika dia hidup ada 124.000. Ini tidak termasuk ini sahabat Rasulullah 70.000 ini. Jadi yang 70.000 ini sampai sekarang formulirnya masih ada. Tidak tertutup. Siapa mereka? Yang tadi. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ini satu orangnya bisa untuk memberikan syafaat sebanyak 70 keluarganya. 70 keluarganya yang mesti masuk neraka, kemudian dia selamat, diselamatkan, diberi syafaat masuk surga. 70 keluarganya. Kemudian juga orang-orang yang masuk surga itu dalam hadis Rasulullah SAW yang lain dikatakan orang-orang yang mencapai makam ridho di dalam hidupnya. Orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga masuk surga. La azab wala hisab.
Tahu-tahu mereka sudah di surga. Allah kasih sayap bagi mereka. Begitu bangun dari alam kubur, langsung terbang ke surga. Sampai malaikat kaget. Kata malaikat, sudah hisab? Dia tahu apa hisab. Sudah di padang mahsyar? Dah. Sudah catatan amal kitab? Dah kata. Kami tidak tahu catatan amal. Kamu ini umat siapa? Saya umat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Amal apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Ada 2 amal. Pertama, dia selalu redha apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia merasa malu untuk berbuat maksiat walaupun tidak dilihat orang. Dia malu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian juga ada orang yang masuk surga ketika berkumpul di padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala ada panggilan, siapa yang mempunyai amal-amal yang istimewa, berdirilah orang-orang. Beberapa orang berdiri. Suruh masuk surga. Siapa mereka? Al-afina 'anin nas. Orang-orang yang hidup ketika di dunia dia selalu memberi maaf kepada orang lain. Memberi maaf kepada orang lain, tak dendam. Tidak hidup selalu dalam permusuhan. Orang ini karena orang selalu memberikan maaf kepada orang, maka dia akan diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gelombang yang pertama masuk surga. Ada lagi orang yang gelombang yang kedua yang masuk surga ini, yaitu dihisap Allah Subhanahu wa taala, tapi hisap yang mudah. Dijenguk-jenguk baik, sudah. Tak diperhatikan lagi. Cuma jenguk-jenguk baik, buka kitab, jenguk-jenguk. Siapa orang ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima kitabnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihitung amalnya dengan hitungan yang mudah. Tak dikorek-korek, tak jenguk. Masuk surga. Jadak baik. Tengok, buka. Dah. InsyaAllah. Bapak Ibu rahimakumullah. Siapa lagi orang-orang yang mendapat kemudahan di dalam dia waktu diperiksa amal? Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ya ayun nas absus salam at'imut ta'am wasalul arham wasalul bilail wan nasuniyam tadhulu jannata bisalam. Ada 4 amal. Pertama, absus salam. Orang yang sering memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Jadi kalau assalamualaikum itu dijawab. Kan doa. Jawab, wajib jawab salam. Pertama, orang absus salam. Orang yang sering menyebarkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am, kata Rasul. Orang yang sering memberi makan orang yang lapar. Kemudian yang ketiga adalah wasilul arham, orang yang selalu menjaga hubungan keluarga. Silul arham, menjaga hubungan keluarga. Yang keempat apa?
Wa qiyamu billail wan nasu niyam. Ya, orang yang selalu salat di malam hari. Orang bermunajat, orang yang salat malam, salat tahajud di saat manusia dalam keadaan tidur. Maka orang-orang seperti ini kata salaf tadhul jannata bisalam. Maka mereka akan masuk surga dengan selamat. Ini orang-orang yang masuk surga dengan hisab yang mudah. Hingga Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah amalku dengan hitungan yang mudah. Hitungan yang mudah. Kemudian siapa lagi? Orang yang mendapatkan keringanan hisab yang mudah, yaitu orang yang telah menghisab dirinya sendiri sebelum dia dihisab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mati dia hisab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qul ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu Allah, wal tanzur ma qaddamat liwat wattaqullah. Dan hendaklah kamu melihat amal untuk hari esok. Jadi ini ayat yang mewajibkan untuk bermuhasabah. Jadi orang yang selalu bermuhasabah, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya sebelum dia dihitung Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Misalnya hari ini salat 5 waktu berjamaah, alhamdulillah. Hari ini baca Quran, alhamdulillah. Hari ini zikir, alhamdulillah. Hari ini ada ngupat orang, astagfirullah, tepat. Hari ini ngomongin orang, astagfirullah. Jadi setiap hari menghitung. Menghitung kesalahannya, menghitung amal-amalnya. Ini namanya orang menghitung dirinya sendiri, takut kaget dihitung Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermuhasabah bukan di akhir tahun, tapi setiap hari, setiap saat, setiap napas, bahkan untuk menjaga dan memelihara jangan sampai ada napas-napas kita ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngitung, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Umar bin Khattab pada satu ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya. Celaka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa salahmu? Apa dosa? Saya tadi sholat terlambat 1 rakaat. Terlambat 1 rakaat. Lah berapa kali? Cuman 1 kali. Oh, 1 kali terlambat menyesal. Umar bin Khattab seolah-olah dapat musibah besar sekali. Terlambat 1 rakaat. Kemudian Umar bin Khattab menghukum dirinya. Gara-gara sholat terlambat 1 rakaat tu, dia hukum dirinya. Dengan apa? Dia puasa 1 tahun, puasa Nabi Daud. Hari puasa, saridak. Hari puasa, saridak. 1 tahun. Dihukum dirinya sendiri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang menghitung
menghitung dirinya, bukan saja kesalahan, tapi menghitung tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atas kelalaiannya. Dihitung. Orang yang seperti ini dia akan mendapatkan hitungan yang mudah pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang teliti. Wah, ini hisab yang teliti. Kata Rasulullah SAW, siapa yang dihisab dengan hisab yang teliti, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hisab, sembayang dihisab, dijenguk sembayangnya. Rukuk kau tak sempurna, sujud kau tak sempurna, bacaanmu tak sempurna. Dihitung semua. Kau makan ini dari mana, rezeki dari mana, ini dihitung semua. Teliti. Masuk neraka ni. Hitungan yang sangat sulit. Ini adalah kelompok-kelompok orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan banyak melakukan dosa, ya, dengan hisab yang berat. Hisab yang berat. Ada seorang sahabat yang namanya siapa? Yang kaya. Siapa tahu? Sahabat Rasulullah yang kaya, yang banyak bersedekah itu. Apa ya? Bukan Utsman bin Affan, bukan. Abdullah bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Iya. Abdurrahman bin Auf itu kata Rasulullah, kau masuk surga dengan merangkak. Ya Rasulullah. Kenapa aku merangkak masuk surga? Ya Rasulullah, masuk surga tapi merangkak. Karena engkau sangat kaya. Dihitung. Banyak yang dihitung. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, manalah caranya supaya miskin. Kalau kita kan mana cara supaya kaya. Kita balik ni. Manalah supaya miskin ni. Caranya. Mikir. Kalau begitu kata Utsman bin Affan, kata Abdurrahman bin Auf, aku nak beli kurma. Kurma busuk. Kurma busuk dibeli dengan harga sama dengan harga kurma yang bagus. Wah, galak kalau orang. Wah, kurma yang busuk-busuk terlaku kalau. Dapat duit kalau orang, Masya Allah. Numpuk itu kurma, menggunung. Kata Abdurrahman Auf, bangkrut aku kali ini. Nak jadi orang yang apa? Orang yang miskin. Dah terkumpul semua. Maka ada berita dari Yaman. Ada orang musim penyakit, ibarat kita ke corona. Mati mendadak. Banyak yang mati kena penyakit. Obatnya apa? Kurma busuk. Jadi orang datang kepada Abdurrahman bin Auf, kurma itu dibeli dengan 10 kali lipat harga dia beli. Nah, tambah kayu. Sama kaya raya. Nak miskin jadi kaya raya. Dia beli 10 kali lipat. Jadi kalau harga 1.000, beli 10.000. Apa dah kaya? Rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat apa? Nama Al-Hasib, yaitu menghitung, ya. Menghitung segala amal-amal hambanya. Apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang dibuat, semuanya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Segala sesuatu tertulis dalam kitab. Maka oleh karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, tentu dengan mempelajari tentang nama-nama Allah, bahwa Allah akan menghitung segala perbuatannya, membuat dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatannya ini semuanya akan diperhitungkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan diberi balasan. Begitu juga amal keburukan akan ada balasannya. Ini orang yang beriman, ya, mereka takut. Bahkan kata Rasulullah SAW pada waktu itu ada kambing. Kambing ini waktu di dunia dia ditumbur oleh kambing yang lain. Kambing jantan umpamanya pakai tanduk. Numbur kambing betina tak pakai tanduk. Pada hari kiamat Allah bangkitkan kambingnya betina dikasih tanduk, disuruh numbur kambing yang numbur dia waktu di dunia. Binatang pun melakukan kezaliman dibalas. Apalagi manusia. Apalagi perbuatan manusia. Nah. Maka oleh karena itu salah satu manfaat kita mempelajari tentang nama Allah ini adalah untuk mendorong diri kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita tidak akan terlepas dari dosa dan kesalahan. Sehingga kita pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap terbuka. Selagi manusia belum sampai nyawanya ke kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat, maka tentu saja orang-orang yang beriman banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana pada hari kiamat manusia datang kepada Allah yang tidak berguna lagi harta dan keturunan dan anak, kecuali orang yang selamat itu yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat. Hati yang sehat, hati yang bersih. Jauh daripada kesyirikan, yaitu terlepas daripada dosa-dosa. Sehingga kita banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Tobat sebelum mati, mendapat rahmat waktu mati, dan keampunan Allah setelah mati. Banyak-banyak kita bertobat. Karena kalau kita nak pergi umrah, ya, nak pergi umrah tu berapa hari kita nak umrah? 7 hari umpamanya, 10 hari kita kan ngitung kan, 10 hari biayanya sekian, untuk makan sekian, untuk jajan, itu hitung. Jadi kalau kita nak musafir, sekarang kita nak musafir ke akhirat, kita nak musafir ke akhirat kaki, jangan dah dihitung. Kira-kira al-kayyisu man dana saw wa amila badal maut, kata Rasulullah. Orang yang cerdik tu, orang yang pintar tu, orang yang tidak mengikuti hawa nafsu dan dia selalu beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Jadi kita berusahalah, berikhtiarlah, bagaimana kita sebentar lagi akan musafir. Musafir perjalanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Bagaimana keadaan kita? Kalau di dunia ini kita kepingin makan yang enak,
minum yang enak, berpakaian yang enak, tempat yang enak, maka di alam barzah pun kita juga mau yang enak. Apalagi di akhirat nanti. Walaysa lil insanu illa ma sa'a. Walaysa lil insanu illa ma sa'a. Tidak adalah yang dapat diterima manusia setelah dia mati kecuali apa yang sudah dia usahakan, dia amalkan waktu dia hidup di dunia. Wa in khaira fa khaira, in syarra fa syarra. Kalau dia kerjakan kebaikan, kaki dia akan menimbulkan kebaikan, akan menerima kebaikan. Kalau dia mengerjakan keburukan, yang diterima hanyalah keburukan. Oleh karena itu kita bersegera wasari'u ila mafirah, sari'u ila mafirah min rabbihim wa jannah arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Segeralah, kata Allah, segera, jangan ditunda-tunda, untuk mendapatkan keampunan Allah dan surganya Allah yang mana disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ni mana supaya kita ni siang dan malam untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, memperbaiki iman kita, meningkatkan iman kita dengan kita banyak ibadat, ya. Kita menjauhkan maksiat dikerjakan, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadat terus tingkat, bertambah umur kita, bertambah soleh kita, bertambah banyak amal soleh kita, bertambah jauh dari maksiat. Insya-Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.